kembali lagi di video saya tentang room persistent, di mana kita membuat aplikasi notes atau aplikasi catatan. Nah, ini adalah video bagian ketiga, di mana video bagian pertama kita sudah mempersiapkan room persistent, yaitu dengan membuat file data access object atau DAO, kemudian kita juga membuat database-nya serta membuat entitas. Nah, di part 2 sebelumnya kita juga sudah membuat dua file layout ya. Nah, sekarang di part ketiga kita akan lanjut untuk menyelesaikan CRUD-nya. Nah, kali ini yang perlu kita buat adalah file adapternya. Nah, untuk file adapter ini nanti fungsinya supaya data yang kita punya, yang sudah kita simpan di dalam database kita itu bisa tampil secara recycler view. Baik, kita sekarang mau bikin file recycler view. Kita langsung masuk ke file kita di Android Studio. Oke, ini adalah file Android Studio kita, yaitu CRUD yang membuat aplikasi Notes. Nah, sekarang yang perlu kita buat untuk recycler view adalah kita perlu menambahkan adapter. Nah, sekarang kita buat kelas adapter di package utama. Package utama ya, bukan di package room. Di package utama ini kita klik kanan new Kotlin class atau file. Nah, di sini kita beri nama node adapter. Nah, karena kita bikin kelas, bisa langsung di enter saja. Nah, ini adalah codingan defaultnya ya, belum ada isinya, maka perlu kita isi beberapa kode ya. Pertama, kita buat dulu di sini variabelnya ya. Variabel kita bikin private, kita gunakan variabel var ya. Kita kasih nama notes gitu. Nah, kemudian jangan lupa nama tabelnya ya, yang sudah pernah kita buat kemarin ini. Di sini database-nya kita pakai nama node. Nah, yang ini. Oke. Kemudian selain ini kita juga bikin lagi variabel untuk listener, kita juga pakai private. Listener (2) on adapter change listener. Kita tidak pakai change ya, tapi pakai yang langsung listener. On adapter listener. Oke, setelah kurung tutup, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini kemudian ini recycler view dot adapter. Kemudian node adapter dot node view holder. Yang di belakang kurung-kurung. Nah, kemudian kurung kurawal ini kita bisa melanjutkan ya. Di dalam kurung kurawal ini isinya yang pertama kita bikin inner class, kemudian node view holder, kemudian nama variabelnya untuk binding, kemudian kita pilih yang adapter main binding yang ini. Nah, lanjut di bawahnya kita tambahkan recycler view
dot view holder dalam kurung binding dot root. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita akan bikin interface. Kita buat lurus sama inner ya. Kita buat interface untuk on adapter ini ya. On adapter listener. Nah, kemudian isinya pertama function untuk on read. Nah, kemudian setelah read update ya, fun on update. Oke, dan yang terakhir fun untuk delete. Oke. Binding adapter main binding. Nah, kemudian di bawahnya override untuk on create view holder. Berarti yang ini ya. Isinya sebentar saya cek dulu untuk nilai yang dikembalikan. Di sini view type-nya kita pakai int, not view holder, sudah benar ya. Nah, tinggal yang di dalamnya kita buat variabel binding ya. Kemudian adapter main binding dot inflate ya. Terus di dalam kurung layout inflator dot from ya, from. Nah, ya begini ya. Terus dalam kurung parent dot context. Nah, sudah. Terus di bawah konteks kita beri koma. Kita lanjutkan dengan parent lagi, koma false. Oke, sudah. Nah, yang di bawahnya return not view holder binding. Sudah. Nah, setelah itu kita sekarang perlu membuat function lagi untuk on bind view holder ya. Berarti kita bikin setelah kurung kurawal tutup ini, kita taruh di sini untuk on bind view holder yang ini. Isinya adalah with holder, kemudian setelah itu di belakangnya kurung kurawal, di dalamnya kita tambahkan with lagi. Nah, di sini untuk memanggil nodes position. Oke. Lalu yang di sini setelahnya kurung kurawal lagi. Yang pertama untuk membinding judul ya, berarti binding dot text title dot text. Begitu, kemudian sama dengan title. Nah, yang kedua binding untuk isinya, berarti sebentar, text title juga ya. Ini belum di set on click. Set on click listener. Oke. Untuk yang ini nggak usah pakai kurung-kurung. Nah, yang di dalamnya ini listener dot on read, yang pertama untuk membaca ya, on read. Yang ini notes ya, notes, terus position. Nah, setelah binding untuk
text title, baru kita lanjutkan untuk icon edit. Kita bisa letakkan di bawahnya text title. Di sini binding dot icon edit, kemudian dot set on click listener, tidak perlu pakai kurung, langsung kurung kurawal, di dalamnya listener dot karena edit berarti on update. Nah, ini sama dengan yang di atas, notes position. Nah, satu lagi untuk icon delete, kita binding juga, sama perintahnya, binding icon delete set on click listener, tidak menggunakan kurung, langsung kurung kurawal, listener dot karena ini delete berarti on delete, notes position. Nah, sudah. Selanjutnya yang belum ada adalah kita harus bikin function untuk get item count. Nah, ini bisa diletakkan di luar ya. Jadi setelah kurung kurawal keempat ya. Nah, di sini kita letakkannya. Ini kita enter, jadi ada tutup kurawal keempat. Jadi setelah ini ya, jadi luarnya ini kita bikin function lagi untuk get item count. Nah, ini yang nilai yang dikembalikan bukan int, tapi langsung kita ketikkan notes.size. Kita tambahkan function untuk set data. New list note. Nah, baru kita gunakan yang kurung kurawal tadi. Isinya yang pertama notes clear. Jadi kita bersihkan layar ya. Terus setelah itu baru dengan menampilkan kembali, berarti notes dot add all new list. Kita tampilkan yang sudah yang terbaru isinya, datanya. Kemudian notify dataset change yang ini. Oke, ini sudah selesai untuk membuat node adapter. Mari kita periksa dulu, seharusnya tidak boleh ada yang merah. Nah, ini harusnya bukan titik 2, tapi kita gunakan tanda sama dengan. Oke. Baiklah, di sini ada beberapa yang merah karena tadi kita sudah menambahkan kode di bagian adapter ya. Jadinya di main activity ada yang merah. Kalau kita lihat di sini ya, di bagian get notes. Untuk load node ini sebaiknya kita tidak usah menggunakan private ya. Langsung function aja. Get. Ini rupanya get note ya. Kalau yang ini harusnya notice sih. Mari kita coba dulu. Oke, yang ini Oke. Semoga ini berhasil. Kita coba jalankan dulu aplikasinya ya. Sudah dikenali, saya menjalankan menggunakan smartphone saya ya. Kita coba jalankan aplikasinya. Lalu kita tunggu Gradle-nya. Oke, baik, ini sudah selesai Gradle dan nampaknya ada beberapa yang error.
Di sini sudah terlihat jelas bahwa yang error adalah bagian sinkron Gradle-nya. Oleh karena itu kita langsung masuk aja ke bagian Gradle modul yang sudah pernah kita rubah sebelumnya. Sekarang mari kita coba dulu untuk bagian compile SDK-nya kita naikkan menjadi 33. Berarti yang target SDK yang di sini juga harus 33. Kemudian minimal SDK-nya 28. Mungkin dari baris pertama ini ya, Android X Core .2 Core KTX, mungkin kita coba tinggikan, atau kita lihat dulu. Nah, ini dia available-nya 1.12.0. Mari kita coba. Yang ini juga mungkin ya. Nah, ini available-nya 261. Kita coba dulu. Oke. Yang bawah ini dia juga gunakan 261. Oke, yang ini juga sepertinya ya, kita buat yang 261. Kita sekarang coba jalankan aplikasinya. Baiklah, ini error lagi. Ternyata di sini coroutines, saya ketiknya kan coroutines ya di sini. Coroutines ini keliru ya, harusnya coroutines. Kita coba lagi ya, sinkron. Ini boot successful. Kita coba jalankan lagi aplikasinya. Launch sukses ya. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi Notes yang sudah kita buat. Di sini memang kosong karena memang kita belum meng-create data apapun. Nah, di sini kita tekan tombol tulis catatan untuk kita memulai catatan. Misalnya di sini kita ketikkan belajar Android gitu ya. Nah, kemudian ini judul. Nah, untuk catatan kita bisa mengisi lebih lengkap, lebih banyak ya. Belajar Android Studio untuk menggunakan room persistence, misalnya begitu. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka di sini akan muncul data yang baru kita buat, dan ini bisa kita edit. Nah, kita langsung edit aja. Misalnya kita tambahkan tentang CRUD gitu ya. Langsung kita update. Nah, ini kita bisa edit dan juga bisa kita delete. Apakah yakin menghapus? Kita bisa langsung hapus dan datanya hilang. Nah, baiklah, demikian tadi tutorial untuk membuat room persistent, yaitu pada program pencatatan atau notes ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.